Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Persona Frex. Oke guys, di video gua kali ini gua akan ngebahas mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan. Kali ini parfum yang akan gue bahas ialah keluaran dari brand Miniso. So, parfum Miniso yang mana yang bakal gue bahas di video gue kali ini? Ini dia guys. Miniso Garden of Mirror Eau de Parfum Noir. Oke, ini 50 ml ya guys ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat dari bentuknya, ini sama persis seperti Miniso Garden of Mirror Blue yang sudah gue bahas di video gue yang lalu ya guys ya. Perbedaan yang mencolok dari bodinya ialah warnanya. Kalau yang versi blue itu dia dari biru tua ke bening, sedangkan yang noir ini dari hitam ke bening. Dan selebihnya semua sama, di depan ada stiker Garden of Mirror Noir Eau de Parfum, dan ini 50 ml, cukup compact. Sekarang lanjut ke bagian penutupnya, ini juga sama, dia terbuat dari plastik ya guys ya, tapi build quality-nya nih oke. Dan di sekelilingnya terdapat tekstur yang membuat grip kita akan lebih mantap lagi ya guys, dan nggak gampang licin dan terjatuh. Oke. Dan sekarang lanjut ke bagian sprayernya. Ini bahannya besi, berbahan besi, dan nggak ada yang ini ya guys ya, nggak ada yang terasa ringkih gitu ya. Ini oke semua. Sekarang gua akan coba untuk sprayernya ini, apakah dia bisa bekerja dengan baik, apakah ada leaking ataupun ada seret. Oke guys, gua coba ya sekarang. Oke, enak banget guys. Untuk sprayernya ini bekerja dengan sangat baik, nggak ada leaking, nggak ada seret. Dengan setengah semprotan dia bisa mengeluarkan liquid atau jusnya dengan cukup luas ya guys ya. So overall untuk build quality-nya ini oke banget guys, di rentan harganya yang sangat murah di bawah 100.000 rupiah. Well, sekarang lanjut ya guys ya untuk bahas mengenai performanya. Oke guys, sedikit pengalaman gue mengenakan parfum Miniso Garden of Mirror Noir ini. Parfum ini menurut gue ialah parfum yang cukup maskulin. Dia ada fresh, dia ada sisi woodiness-nya, dia ada sisi sweet, dan juga ada sisi yang hangat atau warm ya guys ya. Di openingnya gue merasakan suatu nuansa citrusy dan juga spicy, itu benar-benar menonjol atau dominan ya di pertama kali. Dan setelah itu di menit kedua sampai ketiga ya, kurang lebih ya guys ya, itu baru muncul aroma fresh, sedikit sweet, dan juga wangi woodiness-nya. Karena kan di situ juga ada dry amber, ada patchouli, dan juga ada apple. Jadi nuansa maskulinnya itu agak telat gitu menurut gue ya guys ya. Menurut gue dia agak telat untuk keluarnya. Tapi yang disuguhkan pertama kali ialah nuansa citrus dan juga spicy-nya. Dan setelah 5 menit berlangsung, barulah aroma atau nuansa yang hangat itu keluar. Karena di situ dia ada wangi dari vetiver, ada wangi juga musk ya guys ya. Tapi sayangnya gua tidak mencium aroma dari tonka bean. Musknya pun juga sangat minim ya guys ya, sangat-sangat sedikit. Jadi yang di blend semuanya ialah nuansa yang fresh, citrusy, woody, dan juga ada sedikit manisnya guys. Oke, menurut gua parfum ini masih acceptable di hidung gua, dan gua cukup menyukai terhadap wangi dari parfum ini guys. Dan pemakaian di gua untuk longevity-nya itu bisa bertahan di rentan waktu kurang lebih 2-3 jam di kulit pada saat gua berada di cuaca yang sejuk, baik itu indoor maupun outdoor. Tapi kalau di baju ini kurang lebih bisa bertahan sekitar 5 jaman guys. Selama gua nggak berkeringat, gua nggak terkena polusi matahari, gua nggak terkena polusi dari asap motor atau mobil gitu ya, kendaraan bermotor, ataupun asap dari rokok. Ini bisa long last di gua. Tapi untuk di baju,
dengan kondisi yang sejuk juga. Dan kalau dipakai di malam hari, kalau di gua pribadi bisa bertahan sampai keesokan harinya guys. Ini cukup oke untuk sebagai parfum yang dipakai di malam hari. Ini oke banget guys untuk longevity-nya. Dan gue pernah coba untuk gue pakai di siang hari guys. Gue jadikan ini sebagai parfum untuk gue ke kantor gitu ya. Ini performanya sangat-sangat kurang bagus. Bahkan ini tergolong weak atau lemah ya guys ya. Karena apa? Di saat gue berada di ruangan yang ber-AC, dia bener-bener oke gitu ya performanya dia. Tapi begitu gue keluar ke tempat outdoor gitu ya, dengan cuaca yang sangat panas, dengan polusi dan juga dengan asap rokok itu tadi, ini langsung perlahan-lahan menghilang wanginya di kulit gua guys. Di baju pun juga begitu, dia akan berubah wanginya sedikit demi sedikit, dia hilang karena terkena polusi yang berlebih tadi. So buat gua ini kurang cocok ya guys di gua pribadi di saat gua pakai di outdoor di suhu yang cukup panas. Tapi kalau di indoor di suhu yang sejuk ataupun outdoor, kalian mau pakai ini dari sore ke malam hari, ini oke banget guys. Dan untuk occasionnya ini tergolong versatile ya guys. Kalian mau pakai ini untuk parfum casual kalian, untuk hangout, bahkan untuk ngedate ataupun acara-acara yang khusus, ini juga masuk dalam kategori-kategori acara tersebut. Entah kenapa ya, salah satu sisi yang gue agak nggak suka dari parfum ini, menurut gue minusnya ya guys, wanginya ini untuk longevity-nya masih kalah dengan Miniso Garden of Mirror Blue yang udah gue bahas di video gue yang lalu. Garden of Mirror Blue itu dia wanginya masih tetap kuat ya guys. Meskipun mungkin di kulit udah 3 jam sampai 4 jam gitu ya. Dan gue ngetes ya, maksudnya head to head gitu ya. Yang satu di lipatan kiri, yang satu juga di lipatan tangan bagian dalam sebelah kanan ini. Yang satu blue, yang satu noir. Blue wanginya tetap masih enak. Dan dia wanginya lebih versatile ketimbang ini. Jadi kalau mungkin kalian ingin pakai yang blue itu di siang hari gitu ya, masih cukup oke. Dan sekarang untuk pengaplikasiannya, gua biasanya mengaplikasikan parfum ini sebanyak kurang lebih 6-8 kali spray guys. Cukup banyak ya. Tapi emang ini wanginya terkadang bener-bener soft banget, bahkan sampai cepat hilang atau cepat menguap ya guys ya. Dan gue biasanya pakai parfum ini itu di lipatan tangan gue, yang bagian dalam ini lipatan siku maksud gue, kiri dan kanan itu sebanyak 2 kali, di belakang kuping kiri 2 kali, kuping kanan 2 kali, di bawah leher, di tengkuk, dan juga di baju sekali ya guys ya. Itu buat gue udah cukup, nggak yang terlalu berlebihan. Karena parfum ini juga termasuk parfum yang friendly ya bagi penciuman gua terutama. Ini parfum nggak yang terlalu strong, juga nggak terlalu soft untuk di hidung gua. Jadi ini oke banget untuk gua respray lagi guys. Dan ini juga friendly banget untuk di orang-orang sekitar kalian. Ini oke banget. Dan untuk harganya, gua beli sama seperti yang versi blue yang kemarin udah gua bahas videonya. Ini gue beli di harga Rp79.000 guys. Gue belinya di offline store Miniso. So, gue rasa sampai di sini dulu ya guys. Video mengenai review parfum murah tapi nggak murahan dari Miniso Garden of Mirror Noir. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian gue ke kalian dan pelafalan gue ke kalian. Mohon kalian koreksi di kolom komentar, atau kalian yang mungkin ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa ya guys untuk subscribe, share, like, dan juga komen. Oke guys, gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.